Coba Anda bayangkan sebuah wilayah, luasnya hampir sepertiga benua, kaya raya akan tambang, dan posisinya itu sangat strategis, menghadap langsung ke jalur perdagangan utama Asia Pasifik. Seharusnya jadi rebutan kan? Logikanya begitu. Seharusnya padat, ramai, jadi pusat ekonomi. Tapi anehnya, wilayah ini justru nyaris kosong. Sejauh mata memandang, yang ada cuma hamparan tanah merah membara dan, ya, keheningan. Kita lagi bicara soal Australia bagian utara ya. Sebuah anomali geografis yang luar biasa. Luasnya itu mencakup hampir seluruh Northern Territory, terus sebagian Queensland dan Australia Barat. Luas sekali. Luas sekali, tapi populasinya cuma sekitar 250.000 jiwa. Biar ada gambaran buat Anda, itu lebih sedikit dari penduduk satu kecamatan padat di Jakarta, tapi tersebar di wilayah yang ribuan kali lebih besar. Benar-benar seperti satu benua dengan dua dunia. Kalau Anda lihat peta satelit malam hari, bagian selatan Australia itu kan berpendar terang. Iya, ada Sydney, Melbourne. Adelaide, rame. Tapi begitu mata kita bergerak ke utara, semuanya gelap. Gelap total. Mungkin cuma ada satu titik cahaya kecil di Darwin, sisanya itu seolah ditelan keheningan. Kontras ini bukan soal kaya dan miskin kan? Ini lebih dalam dari itu. Betul. Ini cerita tentang manusia melawan alam, dan di sana alamnya tampaknya ya masih memegang kendali penuh. Yang menentukan batas kehidupan bukan kebijakan pemerintah, tapi geografi itu sendiri. Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan kita telusuri bersama Anda. Kenapa manusia seolah memilih menjauh dari utara? Apa memang geografinya yang menolak untuk ditinggali? Atau kita sebagai manusia yang terlalu cepat menyerah? Mari kita bongkar bagaimana sebuah benua menulis takdirnya sendiri. Bukan dengan tangan manusia, tapi dengan cuaca, tanah, dan waktu. Oke, kita mulai dari mana nih enaknya? Sepertinya semua masalah di utara Australia ini dimulainya dari atas ya, dari langit. Tepat sekali. Di atas Australia itu ada fenomena atmosfer yang namanya sabuk tekanan tinggi subtropis. Oke, apa itu? Cara paling gampang membayangkannya itu seperti ada cincin raksasa tak terlihat yang melingkari bumi di sekitar garis lintang 30 derajat selatan. Nah, cincin ini menekan udara ke bawah. Mendorong udara ke bawah. Iya, jadi awan hujan itu sulit sekali terbentuk. Tunggu sebentar. Jadi langit biru cerah yang biasanya kita anggap pertanda cuaca bagus, di sana justru semacam pertanda buruk. Haha, bisa dibilang begitu. Seperti jebakan ya, kelihatannya indah, padahal sebenarnya sedang mencekik kehidupan. Betul, langit biru itu adalah tanda bahwa tidak ada uap air yang cukup untuk membentuk awan. Hasilnya adalah apa yang disebut kutukan kering yang konstan. Ini bukan fenomena sesaat, tapi kondisi atmosfer permanen yang mendefinisikan seluruh iklim di benua itu. Datanya memang gila sih. Saya baca dari Biro Meteorologi Australia, lebih dari 80% wilayah benua itu curah hujannya di bawah 600 mm per tahun. Itu sudah masuk kategori sangat kering. Sangat kering. Bahkan di beberapa wilayah pedalaman, angkanya di bawah 250 mm. Itu kan setara gurun Sahara di Afrika Utara. Dan masalahnya tidak berhenti di situ. Ada pemain besar lain dalam drama iklim ini. Sebuah barisan pegunungan bernama Great Dividing Range. Ya. Panjangnya 3.500 km, membentang di sepanjang pantai timur Australia. Fungsinya persis seperti, ya, dinding alam raksasa. Oh, saya tahu ini. Ini yang menciptakan efek bayangan hujan atau rain shadow kan? Tepat. Jadi awan-awan basah dari Samudra Pasifik itu tertahan di pegunungan. Hujannya turun semua di sisi timur, tempat Sydney dan Brisbane berada. Makanya di sana subur sekali. Nah, begitu udaranya melewati puncak, udaranya udah kering kerontang. Persis, sisi barat dari pegunungan itu menjadi zona kering yang sangat luas. Jadi pegunungan ini seolah membelah Australia menjadi dua takdir. Yang satu hijau dan bisa dihuni, yang satu lagi merah, panas, dan sunyi. Tapi disinilah keanehannya muncul. Kita ambil contoh kota Darwin. Satu-satunya kota besar di utara. Kota ini justru hujannya deras sekali, sekitar 1.800 mm per tahun. Betul, jauh lebih basah daripada London misalnya. Nah, itu dia. Kenapa Darwin tetap dianggap punya iklim yang ekstrim? Nah, ini dia paradoksnya. Angka 1.800 mm itu menipu. Menipu bagaimana? Hanya dalam rentang 4 bulan saat musim muson atau yang mereka sebut the wet season. Oh, cuma 4 bulan? Iya, sisa 8 bulannya. Kering total, panasnya menyengat, dan sangat melelahkan. Jadi alam di sana tidak memberi keseimbangan, tapi dua ekstrim yang bergantian. Saya bisa bayangkan rasanya.
Selama 4 bulan, tanah berubah jadi lautan lumpur, sungai meluap, jalanan terputus. Lalu tiba-tiba, kerannya mati total. Persis. 8 bulan kemudian, tanah yang sama retak-retak seperti tembikar, keras dan penuh debu. Buat Anda yang mungkin punya kebun di rumah, bayangkan siklus banjir dan kekeringan ekstrim itu terjadi dalam skala ribuan kilometer. Mustahil. Mustahil membangun peradaban agraris yang stabil di sana. Betul, petani bingung kapan harus menanam. Pemerintah juga bingung membangun infrastruktur yang harus tahan banjir sekaligus tahan panas ekstrim. Alam di sana itu bergerak dengan ritmenya sendiri, seperti mesin raksasa yang tidak peduli dengan kalender manusia. Oke, jadi iklimnya memang brutal. Tapi saya penasaran, apa cuma itu masalahnya? Soalnya banyak tempat lain di dunia yang iklimnya sulit, tapi tetap padat penduduk. Bener juga. Kenapa teknologi seperti irigasi besar-besaran tidak berhasil di sana? Jangan-jangan masalahnya bukan cuma di atas, tapi juga di bawah, di tanahnya. Pertanyaan yang sangat bagus. Dan jawabannya itu ada di sejarah bumi yang sangat-sangat tua. Sejarah bumi? Iya. Australia adalah salah satu benua tertua di dunia secara geologis. Bagian utaranya itu berdiri di atas lempeng purba yang disebut North Australian Craton. Lempeng ini sudah mati atau tidak aktif secara geologis selama lebih dari 500 juta tahun. 500 juta tahun. Itu angka yang sulit saya bayangkan. Maksudnya tidak aktif itu berarti tidak ada gunung berapi, tidak ada gempa bumi besar, begitu? Tepat sekali. Tidak ada aktivitas tektonik atau vulkanik yang berarti. Beda dengan di Indonesia atau di cincin api Pasifik lainnya, di mana gunung berapi secara berkala meletus dan menyegarkan tanah dengan lapisan mineral dan unsur hara yang baru. Oke. Tanah di Australia Utara tidak pernah mendapat makanan baru dari perut bumi. Jadi tanahnya secara harfiah sudah tua, miskin nutrisi dan ya sangat lelah. Wow, jadi tanahnya itu seperti fosil ya? Ini bukan cuma teori geologi, dampaknya pasti sangat nyata bagi siapapun yang mencoba bertani di sana. Sangat nyata. Sekitar 40% daratan Australia itu secara teknis adalah gurun atau semi-gurun dengan kesuburan sangat rendah. Bahkan di area yang dari citra satelit kelihatan hijau, seringkali itu cuma ilusi. Maksudnya? Lapisan tanah atasnya mungkin cuma setebal beberapa sentimeter. Kalau Anda gali sedikit lebih dalam, isinya hanya pasir, garam, atau lapisan batu yang keras. Ini menjelaskan kenapa banyak sekali cerita tentang proyek-proyek pertanian raksasa yang gagal total di abad ke-20. Saya pernah baca soal ini. Oh iya. Mereka kirim traktor dan peralatan canggih dari selatan, mikirnya bisa menaklukkan pedalaman utara. Tapi yang terjadi malah komedi tragis, traktornya tenggelam di lumpur saat musim hujan, Iya, lalu mesinnya kepanasan dan terbakar oleh terik matahari saat musim kemarau. benar. Proyek irigasi besar seperti di Ord River misalnya, memang berhasil menciptakan oase kecil yang subur. Tapi skalanya sangat terbatas. Masalah fundamentalnya tetap pada watak tanahnya itu. Tanah tidak mendukung ya. Dengan baik, dan tanah yang kadar garamnya tinggi justru bisa meracuni akar tanaman. Ini warisan dari masa ketika Australia masih jadi bagian dari superkontinen Gondwana. Saat ia terpisah dan hanyut ke utara, ia perlahan mengering dan membatu. Jadi seolah-olah bumi di sana hanya mau memberikan kekayaan yang ada di bawahnya, tapi bukan kehidupan di permukaannya. Tepat. Mereka kan punya cadangan emas, nikel, uranium, dan biji besi yang luar biasa besar untuk ditambang. Tapi untuk menumbuhkan sebatang gandum saja, susahnya setengah mati. Sebuah ironi yang sempurna. Tanahnya bersedia memberi kekayaan untuk digali, tapi tidak kehidupan untuk ditumbuhkan. Jadi alamnya seolah menolak untuk dipaksa. Tapi kan anehnya, wilayah ini tidak pernah benar-benar kosong. Jauh sebelum bangsa Eropa datang dengan traktor dan ambisi mereka. Betul. Sudah ada manusia yang hidup di sana selama lebih dari 50.000 tahun. Bukan untuk menaklukkan alam, tapi untuk hidup selaras dengannya. Mereka adalah suku-suku aborigin. Menurut Museum Nasional Australia, ada lebih dari 250 bahasa asli dan ratusan kelompok etnis yang berbeda di seluruh benua. Filosofi hidup mereka sangat berbeda. Gimana tuh? Bagi mereka, alam bukanlah sumber daya untuk dieksploitasi, tapi entitas spiritual yang hidup. Gunung, sungai, dan bebatuan adalah bagian dari kisah para leluhur mereka yang mereka sebut sebagai dream time. Jadi mereka tidak membangun kota atau pertanian menetap, tapi hidup nomaden, berpindah mengikuti musim. Benar. Berburu saat sumber daya melimpah, lalu pergi agar tanahnya bisa pulih. Tidak ada konsep kepemilikan tanah.
Yang ada adalah konsep menjadi penjaga tanah. Sebuah harmoni yang berlangsung puluhan ribu tahun. Sampai akhirnya semuanya berubah drastis ketika kapal Inggris berlabuh di Sydney tahun 1788. Nah, itu titik baliknya. Konsep yang mereka bawa adalah kebalikannya. Kepemilikan pribadi, tanah mulai dipagari, sumber air dikuasai, dan penduduk asli secara sistematis disingkirkan dari tanah leluhur mereka. Ironisnya, bangsa yang datang untuk menguasai tanah ini malah tidak pernah benar-benar memahami watak tanahnya. Tepat sekali. Dan kesadaran akan betapa pentingnya wilayah utara ini baru muncul karena sebuah peristiwa traumatis. Di tahun 1942, saat Perang Dunia Kedua, Jepang membombardir kota Darwin habis-habisan. Iya, serangan yang masif. Serangan itu menyadarkan pemerintah Australia bahwa mereka punya halaman belakang yang sangat luas, kosong, dan sama sekali tidak terlindungi. Kerentanan itu membuat mereka panik. Betul. Sejak saat itu, pandangan Teratat Utara mulai berubah dari tanah tak berguna menjadi benteng pertahanan strategis. Nah, sekarang kita lompat ke era modern, ke konteks yang relevan untuk Anda. Ribuan tahun setelah manusia pertama tiba, Australia Utara kini menjadi salah satu wilayah paling strategis di belahan bumi selatan. Posisinya persis di teras depan Asia Tenggara, kan? Betul, hanya sekitar 700 km dari Indonesia. Wilayah ini adalah gerbang alami yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Secara teori, ini adalah aset geopolitik yang tak ternilai. Tapi di dunia nyata, wilayah ini tetap saja sepi. Nah, disinilah pertanyaannya menjadi sangat krusial. Mengapa aset strategis yang begitu penting ini gagal total menjadi pusat kehidupan sivil? Karena semakin kosong, semakin rentan secara militer. Tepat. Pemerintah Australia sudah coba berbagai cara untuk menarik populasi ke utara. Tapi mereka selalu berhadapan dengan tembok yang sama. Biaya hidup di Darwin misalnya bisa 30% lebih mahal daripada di kota-kota selatan. Infrastrukturnya juga. Betul, membangun jalan atau rel kereta api biayanya luar biasa mahal. Karena jarak antar permukiman bisa ratusan kilometer, melintasi gurun. Belum lagi faktor cuaca ekstrim yang kita bahas tadi. Suhu di musim kemarau bisa mencapai 45 derajat Celcius. Di musim hujan, ada ancaman badai siklon tropis yang dahsyat. Bukan lingkungan yang nyaman untuk membangun keluarga atau memulai bisnis. Jelas bukan. Berbagai program pemerintah seperti Developing the North pada tahun 2015 pun, ya, tidak banyak mengubah keadaan. Dan ada satu lapisan terakhir yang seringkali dilupakan orang luar, yang berakar dari sejarah yang tadi kita singgung, hukum adat aborigin. Nah, ini poin yang sangat penting. Banyak wilayah di utara, terutama di area seperti Arnhem Land dan Taman Nasional Kakadu yang sangat luas itu, statusnya dilindungi sebagai tanah adat suci. Tanah suci. Iya, bagi masyarakat aborigin setempat, tanah ini bukan sekedar lahan ekonomi yang bisa dijual atau dibangun. Ini adalah warisan spiritual, tempat di mana arwah leluhur mereka bersemayam dalam bentuk batu, pohon, dan sungai. Ini menciptakan sebuah ironi modern yang sangat kuat ya. Demi menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, Amerika Serikat dan Australia menandatangani perjanjian pertahanan pada tahun 2011. Sejak saat itu, ribuan marinir AS ditempatkan secara bergilir di pangkalan militer dekat Darwin. Jadi, tanah yang dulu dianggap tidak layak huni oleh warganya sendiri, Kini menjadi salah satu pos pengawasan militer paling vital di dunia. betul. Dan ini penting buat Anda yang mengikuti isu geopolitik. Pangkalan di Darwin itu bukan hanya soal pertahanan Australia. Oh, tentu bukan. Itu adalah mata dan telinga Amerika Serikat untuk mengawasi jalur pelayaran strategis, termasuk yang menuju Laut Cina Selatan. Tanah kosong itu sekarang menjadi salah satu papan catur terpenting dalam dinamika kekuatan global. Tapi ironinya tetap ada kan? Militer bisa membangun pangkalan di sana, lengkap dengan barak ber-AC dan fasilitas canggih, Tentu. tapi mereka tidak bisa memaksa warga sipil untuk pindah dan membangun kota di sekitarnya. Wilayah yang paling strategis bagi dunia ternyata tetap terlalu sulit untuk kehidupan manusia sehari-hari. Itulah dilema utamanya. Australia bisa membangun pangkalan di atas tanah itu, tapi mereka tidak bisa memaksa sebuah komunitas untuk tumbuh di tanah yang dari sananya memang tidak ingin diubah. Jadi, apa yang akan terjadi di masa depan? Apa utara akan selamanya kosong? Manusia, dengan teknologinya, tentu tidak pernah berhenti mencoba kan? Selalu ada usaha.
Di pesisir, sudah ada pabrik desalinasi yang mengubah air laut menjadi air tawar. Pertanian hidroponik di dalam ruangan juga mulai diuji coba. Bahkan ada proyek super ambisius bernama Sun Cable. Oh, yang itu ya? Rencananya adalah membangun ladang panel surya raksasa di pedalaman Northern Territory, lalu menyalurkan listriknya melalui kabel bawah laut sejauh 4.200 km hingga ke Singapura. Wow, itu seperti kabel ekstensi listrik terpanjang di dunia. Tapi sekali lagi, semua ini adalah solusi teknologi yang seolah mencoba mengakali alam, bukan bekerja sama dengannya. Apa yang menarik di sini adalah, teknologi memang membuka banyak sekali peluang baru, tetapi ia tidak mengubah watak dasar dari tanahnya. Watak dasar. Tanah Australia Utara itu bukanlah musuh yang harus ditaklukkan. Mungkin lebih tepat jika kita melihatnya sebagai seorang guru yang sangat keras. Ia tidak menolak manusia, tapi ia mengajarkan bahwa kehidupan tidak bisa dipaksakan untuk tumbuh di tempat yang belum siap. Mungkin suatu hari nanti, utara Australia akan kembali hidup. Bukan karena manusia berhasil menaklukkannya dengan kabel dan pipa, tapi karena manusia akhirnya belajar untuk mendengarkan dan hidup bersamanya, seperti yang telah dilakukan suku aborigin selama puluhan ribu tahun. Sebuah harmoni baru. Betul. Jadi, lain kali saat Anda melihat bagian utara Australia yang tampak kosong di peta dunia, cobalah untuk tidak melihatnya sebagai tanda kegagalan pembangunan. Anggaplah itu sebagai pengingat bahwa di satu sudut bumi ini, alam ternyata masih punya kehendaknya sendiri.